kamu mau milih keluarga atau karir? Jadi seolah-olah kalau keluarga itu tanggung jawab perempuan saja. Tugas saya harus deliver apa yang diminta dari saya and a little bit more. Wow, benar maskulin energi gitu ya kalau kata anak zaman sekarang. Banyak juga yang dikucil, kamu kan kerjanya gini aja. Padahal kalau kita ngomongin perempuan, ya ini sebagai support system kita. Gitu ya. Sore teman-teman semua, kenalin aku Veronica Krasnasari dan hari ini spesial banget aku punya 3 narasumber dalam rangka Hari Perempuan Sedunia dan Hari Air Sedunia. 3 narasumber ini adalah 3 wanita yang inspiratif dan juga punya peran tersendiri nih dalam membuat para perempuan ini menjadi dipandang dan tidak di-underestimate lagi. Dan pastinya menjadi inspirasi deh buat perempuan-perempuan muda di luar sana. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita kenalan. Di sini pertama ada Ibu Retno Marsudi. Halo. Terima kasih banyak. Sama-sama, it's an honor. Untuk waktunya, biasanya aku melihat di layar kaca ya, ini deg-degan banget ya di sini. Auranya, Thank you untuk waktunya. Aku juga di sini kedatangan Ibu Ansya. Terima kasih untuk waktunya ya. Nggak deg-degan ya. Dan di sini juga ada wanita yang muda, namanya Ranitya Nurita, kita sapa Kalita ya. Iya, ternyata tetanggaan kita di Bali. Kita reuni ya di Bali. Oke, jadi hari ini memang temanya spesial banget. Walau momen International Women's Day udah lewat kemarin di tanggal 8, tapi tentunya makna dan impact-nya itu sepanjang tahun ya. Dan di sini akan kita angkat bareng-bareng dalam rangka juga menyambut Hari Air Sedunia tanggal 22 Maret. Oke, kalau gitu aku mau bertanya dulu langsung ke Ibu Retno dulu nih. Sebagai perempuan yang memiliki pengalaman memimpin gitu ya. Salah satunya menjadi Menteri Luar Negeri kita selama 10 tahun. Menjadi Menteri Luar Negeri perempuan pertama di Indonesia. Wow. Aku langsung mimpi pengen jadi menteri, Bu. Jujur. Ayo, Amin. 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 Ternyata itu semua mungkin. Jadi di sini aku pengen bertanya sama Ibu Retno, mungkin pada waktu menjadi seorang pemimpin yang sebelumnya itu mungkin belum pernah dipimpin sama perempuan sebelumnya. Apakah tantangan yang dihadapi waktu itu, Bu Retno? Oke, pertama sebelum lupa, happy International Women's Day, walaupun agak telat tetapi kita masih terus menyuarakan message yang pas untuk kaum perempuan sedunia. Dan kita juga approaching 22nd of March, Hari Air Sedunia. I'm a woman and I'm also a water, a special envoy. So WW, Woman Water. Jadi dua-duanya dapat. Yes. Nah, sekarang bicara mengenai masalah women leadership. Kebetulan saya ini masuk di dalam profesi yang male dominated sebagai diplomat. Jadi waktu saya masuk, orang tuh selalu ngomong, kayaknya jangan masuk deh karena itu didominasi oleh laki-laki. Apalagi saya kan dari daerah dan saya tuh bukan siapa-siapa, I was completely nobody, bukan anaknya orang kaya, bukan anaknya pejabat. Jadi pada saat kemudian rekrutmen terjadi, saya diterima, ada rasa gue bisa nggak ya, gue perempuan, gue dari daerah, gue bukan anaknya siapa-siapa dan sebagainya. Tapi begitu saya masuk, fortunately ekosistem kerja di Kemlu itu sangat mendukung perempuan. Memang kita minoritas, di tahun saya masuk itu tahun 85-86, rata-rata kami itu hanya 10% dari total diplomat yang ada. Okay. Nah, tapi karena sekali lagi environment kerjanya sangat mendukung, pada saat tahun lalu saja komposisi perempuan dan laki-laki diplomat sudah hampir 50-50. Wow. Jadi it's really progressing. Okay. Nah, tantangannya pasti banyak. Nah, ini yang kadang-kadang agak nggak fair. Banyak sekali pertanyaan ini pasti Bu Ansya sama Mbak Lita pernah ditanya, atau mungkin Mbak Veronica pernah ditanya, kamu mau milih keluarga atau karir? Iya enggak.
Iya kan? Jadi kan gitu pertanyaan itu nggak pernah ditanya ke bapak-bapak. Iya. Kamu mau keluarga atau karir? Kan enggak. Jadi seolah-olah kalau keluarga itu tanggung jawab perempuan saja. Padahal tidak. Pada saat kita berniat untuk membangun keluarga antara kita berdua, maka tanggung jawab keluarga itu ada di kita. Dari titik itulah teamwork harus dibentuk. Tanggung jawab ya, tanggung jawab bersama. Nah, di Kemlu, seperti tadi saya bilang bahwa ini male dominated profesi, kita bekerja tidak mengenal batas waktu, batas ruang, maka di situ tantangan-tantangan yang untradisional datang. Karena kita bisa tiba-tiba hilang dari rumah seminggu. Nanti saya pernah ngalami ganti kopernya di bandara. Dari mana? Dari Jogja waktu itu harus langsung pergi. Jadi kopernya diganti, koper tropis sama koper winter waktu itu langsung pergi. Nah, kalau itu tidak ada pemahaman yang baik dari keluarga, maka akan sulit sekali. Jadi selain self determination dari perempuan itu sendiri, faktor keluarga, faktor masyarakat, faktor policies dari pemerintah yang memberikan ruang dan akses yang setara kepada kita-kita, itu kalau digabung semua akan menjadi elemen yang sangat berkontribusi untuk mendukung suksesnya perempuan. Wow, pasti banyak banget ya berarti tadi jawabannya, tantangannya masih banyak banget, tapi itu bukan berarti hal yang mustahil. Dan kalau tadi aku ambil kesimpulan, keluarga itu berarti harus jadi support system yang pertama. Yeah. Karena biasanya kalau nggak kita harus memilih gitu kan, kalau keluarga kita nggak support jadinya nggak bisa maju lagi. Nah, aku penasaran, tadi kita di bidang governance gitu, di bidang kepemimpinan. Kita punya Bu Ansya juga nih di sini. Women in STEMs, wow itu kayak berat banget gitu ya. Nah, kebayang tadi sempat ngobrol juga katanya mungkin 20 tahun yang lalu ketika awal mula terjun gitu ya, itu pasti banyak mata-mata yang mungkin bingung gitu ketika melihat seorang perempuan ada di bidang STEMs gitu, kayak how come gitu. Boleh diceritain nggak Bu? Awal mulanya, karena kalau sekarang tadi kan hasil diskusinya udah mulai diterima dan terbuka. Tapi kita penasaran nih, dulu tantangannya seperti apa Bu? Terima kasih Ibu Retno. Ya, jadi tadi Ibu Retno sudah share dengan kita tentang di Kemlu ya. Tapi sebetulnya penting juga untuk society outside, right? Dan tadi saya sebelum ini kan juga cerita, saya orang Ambon dan saya hydrology, saya belajar air. Saya PhD in hydrology, right? Waktu itu saya tinggal di Amerika, tapi saya consultancy di sini. Dan nggak usah bilang instansinya lah ya, tapi mereka bisa kamu, orang Ambon perempuan, sekarang jadi konsultan hydrology lagi. Saya waktu itu mengerti saja, tapi poinnya sekarang tuh udah berbeda. Saya kan belajarnya, saya belajar sekolah tinggi lah istilahnya ya, sudah belajar banyak. Itu menjadi tanggung jawab kita sebagai perempuan. Study hard, work hard, master of our craft, right? Menghadapi society, harus tahu bagaimana menavigate situasi. Kita tetap harus menunjukkan bahwa we know what we're doing, I am going to do this. Gitu. Dan kalau kita bagus, menurut saya, in any situation, kontribusi kita jelas, itu pasti diterima saja. Walaupun dalam hati, kok dia bisa? Tugas kita harus menunjukkan apa yang kita bisa dan kontribusi kita apa yang jelas. Wow, aku tidak terbayang sih kalau ada di posisi Bu Ansya pada waktu itu gitu ya. Semua mata melihat dan mempertanyakan, tapi kemudian akhirnya can get show them gitu. I can do it. Tanpa harus ada kayak pemikiran harus show off atau apa. Waktu itu pikiran saya, tugas saya harus deliver apa yang diminta dari saya and a little bit more. Wow, benar-benar maskulin energi gitu ya kalau kata anak zaman sekarang. Seru banget nih baru ngobrol sama dua orang. Terakhir dari Kalita juga, ini memilih untuk berkecimpung di dunia waste management gitu. Biasanya kan perempuan-perempuan ini kan dipikir orang itu kayak nggak mau kotor-kotoran gitu. Padahal di dapur kita kotor-kotoran gitu ya. Terus ini ngurusin masalah sampah gitu. Apa nih asal mulanya pemikiran untuk I wanna do something di waste management Mbak Lita? Oke, jadi semoga ini nggak 3 SKS ya. Ditanya panjang. Iya.
Jadi sebenarnya saya juga berasal dari kota kecil di Jawa Timur. I see. Kemudian saya bersekolah dan berkuliah di Bogor. Kebetulan background saya Fisheries and Marine Science. Jadi di sana saya merasa bahwa ini jurusan apa ya? Kalau mindset orang-orang di desa, kita pengennya kerja-kerja yang nyaman. Terus kemudian saya mulai banyak experience untuk mencoba berbagai macam hal, terutama di waste management. Kok menarik ya? Terutama belum banyak perempuan yang memang di waste management saat ini. Jadi waktu kuliah itu memang udah aktif banget. Terus kemudian beberapa dapat amanah gitu ya, kemudian student exchange program. Semakin terbrainwash bahwa this urgent, apalagi kalau ngomongin Indonesia, kita masih modelnya linear ekonomi ya, kumpul, angkut, buang. Setelah lulus kuliah, saya bekerja di beberapa lembaga, masih jarang perempuan sebagai lead suatu organisasi. Saya pengen nyoba, gitu, hanya bikin Waste Hub, kita mulai 2019 dari berbagai macam pengalaman saya sebelumnya. Dan memang selama menjalankan Waste Hub dan juga saya beberapa hal menjadi konsultan, perempuan itu kebanyakan kalau ngomongin waste management, mereka sebagai contohnya ibu-ibu sorting gitu ya. Kalau di level manajerial mereka masih sangat jarang. Karena bagi mereka ya perempuan ya udah cuma menghidupi anak-anaknya saja, kemudian dapat tambahan uang. Padahal kalau kita berbicara terkait waste management, tidak hanya contohnya ibu-ibu sorting, tapi bisa manajerial, administrasi gitu, sampai pemimpin di perusahaan itu atau di lembaga itu. Dari situlah saya merasa bahwa ternyata dampaknya harus besar nih kalau kita berbicara perempuan. Jadi biasanya kalau ngomongin di lapang, banyak juga yang dikucilkan gitu ya. Kamu kan kerjanya gini aja gitu ya. Padahal kalau kita ngomongin perempuan ya ini sebagai support system kita gitu ya. Saya punya role di rumah, ini ada sampah organik, ini sampah residu, ini sampah daur ulang gitu. Kemudian di keluarga saya kalau udah mau penuh dia bilang ini dibawa kemana? Kemudian saya ajak ke mitra kami di bank sampah, pengepul lampa agar mereka tahu what happened in the ground. Kalau kita melakukan pemilahan dari sumber dan kebanyakan ini juga dilimpahkan ke perempuan gitu ya. Paling nggak kita sebagai step pertama gitu ya untuk menyelamatkan lingkungan, salah satunya waste segregation. Dan ini belum banyak kalau ngomongin di Indonesia. Ya masih kumpul aja kalau begitu dibakar gitu. Padahal ngomongin waste masalahnya sangat luar biasa. Ya begitulah. That's why kayak bagi saya ngomongin waste management dan environment itu kayak everlasting, gak akan selesai. Kalau aku boleh nyambung dulu. Boleh Oke. silakan Bu. Jadi kalau tadi kita cerita ya, perempuan ini adalah perempuan-perempuan yang memiliki mimpi yang besar, ya kan? Tapi kita tidak hanya bermimpi, tapi kita berusaha untuk mewujudkan mimpi kita. Tadi kelihatan aneh seorang hydrologis perempuan, aneh seorang perempuan yang ingin menggeluti masalah waste. Buat saya juga aneh juga orang dari daerah pengen jadi diplomat gitu. Orang daerah, ibu saya pun sampai sekarang masih bertanya, kerjaanmu tuh apa toh? Kalau dalam bahasa Jawa, ibuku suka nanya, gaweanmu tuh apa toh, Nduk? Nggak tahu. Sampai hari ini Bu. Karena pemahaman apa sih diplomat itu, apa sih sesuatu yang tidak biasa dipahami oleh orang awam. Dan kita punya cita-cita itu dan kemudian kita coba kejar. Nah, berarti message-nya di sini adalah untuk teman-teman perempuan yang lebih muda, punyalah mimpi yang besar dan kejar mimpi itu. Dan dari cerita ibu berdua ini membuktikan bahwa you are part of the solution, terutama balita, and you are also agent of change. Jadi perempuan harus dapat menjadi bagian agent of change yang dapat mengubah dunia menjadi lebih baik. Dalam konteks agent of change, ya, tadi saya fokus karena itu pengalaman saya dengan bagaimana society melihat kita, right? Jadi kalau satu perempuan, dua perempuan, tiga perempuan, 100 perempuan menunjukkan kemampuan, mau nggak mau society juga melihat kan, okay, the way we see women have to change. Karena mereka, look at them, they are so capable, they are so confident, they are part of the solution, they offer solution. Sedikit demi sedikit atau cepat akan berubah juga. Wow, sampai sini aku sudah sangat terinspire. Jadi nggak ada alasan lagi gitu ya, saat sekarang pintunya udah lebih terbuka, opportunity-nya lebih terbuka untuk para wanita di luar sana ngerasa kayak masih mempertanyakan dirinya. Mungkin kalau bahasa zaman sekarang imposter syndrome ya, imposter syndrome. Kayak mempertanyakan dirinya bisa atau enggak.
Oke, balik lagi ke tadi yang udah sempat saya singgung. Ini juga suatu jabatan atau ambasador khusus gitu ya yang diberikan kepada Ibu Retno gitu, karena sebelumnya belum ada ya Bu? Belum, ini yang pertama. Oh, selalu ada yang pertama untuk Ibu Retno sebenarnya. Nah, kalau tugasnya sebagai utusan khusus PBB ini boleh sedikit diceritain nggak? Jadi saya ingin mulai bahwa kita bersyukur dan tentunya kita merasa terhormat ya Indonesia, dan saya juga tentunya merasa sangat terhormat bahwa Sekjen PBB pada akhirnya memutuskan untuk memilih perempuan dari Indonesia untuk menjadi his special, the first envoy UN untuk water. Dan kebetulan saya juga kalau dilihat dari sejarahnya, kalau nggak salah memang juga menjadi utusan khusus dari Sekjen PBB yang pertama coming from Indonesia. Dan kenapa milih perempuan? Pasti ada alasannya. Cerita mengenai water. Jadi kita itu kadang-kadang tidak sadar bahwa kita sedang menghadapi sebuah global crisis mengenai water. Kalau kita bicara mengenai energi, mengenai climate change, orang sekarang sudah mulai bicara sampah, sudah mulai bicara bahwa oh ya ini ada masalah besar yang sedang kita hadapi mengenai climate change, mengenai energi, mengenai sampah dan lainnya. Tetapi masih sedikit kesadaran bahwa kita ini menghadapi krisis air. Karena terutama untuk daerah-daerah yang tidak mengalami kekeringan ya, misalnya kalau di Indonesia di NTT ya yang banyak sekali mengalami kekeringan, mereka berpikir bahwa dengan mudah air itu didapat, dengan murah air itu didapat, sehingga pola pikir ini menyebabkan perilaku yang tidak irit terhadap air dan banyak wasted water yang terbuang cuma-cuma. Jadi advocacy is number one. Kampanye bahwa kita harus hati-hati terhadap air, kita menghadapi krisis dan sebagainya, itu nomor satu. Tidak hanya untuk tingkat leadership, tetapi juga pada tingkat masyarakat. Kalau untuk tingkat leadership, tugas saya adalah mengencourage para leaders dunia untuk meletakkan water sebagai agenda politik prioritas. Kita bicara SDGs, kita bicara mengenai climate change, kalau kita tidak mengadres isu water, nggak akan tercapai. Yang kedua, misi saya mengenai alignment. Karena di dalam UN system, water itu dikelola, ditangani oleh banyak pihak, tetapi tidak terkoordinasi dengan baik. Nah, tugas yang diberikan kepada saya antara lain untuk align. Karena sekali lagi, kalau kita tidak melakukan alignment, impact-nya kepada masyarakat pasti kurang. Ya. Kalau kita sedikit-sedikit kan tidak masyarakat tidak akan melihat impact-nya apa. Nah, yang ketiga adalah akselerasi. Akselerasi ini terkait dengan implementasi dari komitmen. Perlu kita tekankan karena kadang-kadang di dalam konferensi internasional, di dalam UN system, kita banyak sekali omong. Kalau bahasa sekarang omon-omon, tapi pada saat implementasi nggak ada. Nah, sekarang saatnya UN memimpin implementasi, mengencourage apa yang sudah dikomitmenkan untuk diimplementasikan. Jadi kira-kira itu tugas yang akan saya lakukan, advocacy, alignment, dan acceleration dari komitmen-komitmen yang sudah ada. Tapi betul-betul bahwa we have to be very careful and we have to pay attention on water issues. Wow, ini menjadi concern kita semua ya. Mungkin banyak yang udah bahas tadi, benar, climate change everything, tapi water crisis nggak kebayang sih. Dulu aku pernah tinggal di dekat Bogor gitu, di Ciawi, dan di Ciawi Bogor aja kita pernah krisis air dan aku harus beli air untuk mandi. Itu kayak pakai air 1 gayung buat mandi biasa sama 3 gayung untuk keramas. Bisa guys, bisa berarti hemat air segitu. Bisa. Bener. Ya ampun, ini benar-benar tugas mulia banget, dan berarti sampai ada jabatan khusus yang baru terkait air ini berarti menunjukkan krisisnya ini udah sangat di depan mata gitu ya teman-teman. Lanjut, aku pengen ngobrol juga sama Bu Ansyah terkait program-program nih yang sekarang under sama Bu Ansyah. Salah satunya ada Nexus WEF, air, energi, dan juga pangan, ataupun program-program lain yang mungkin mau diceritain sama Bu Ansyah. Salah satu programnya UNDP, Bu Retno, dan jadi tadi kan Ibu menceritakan pentingnya untuk akses. Memang untuk water, energi, dan pangan itu memang sangat interlinked. Yes. Right?
Dan memang kalau dilihat water sebagai center, dan ini sulit karena kita orang air ya. Ini kalau kita bilang water sebagai center, nanti mereka bilang bias. Tapi misalnya untuk agriculture, kalau nggak ada air kan nggak mungkin. Food production system kalau nggak ada air nggak akan mungkin. Untuk menjadi energi itu diperlukan banyak air dulu, gitu ya. Nah kami UNDP melihat, jadi gini. Kalau kita fokus di hanya energi dan trade off-nya ke airnya berkurang, atau kita mau produksi pangan tetapi air untuk minum masyarakat misalnya jadi berkurang, bagaimana caranya supaya trade off-nya kita reduce? Karena kita kan mau achieving SDG untuk ketiganya. Jadi kita berusaha untuk trade off-nya berkurang, sinerginya yang kita tingkatkan. Contohnya penggunaan renewable energy di sawah misalnya, untuk aliran air, untuk pompa air dari tanah misalnya, dan untuk distribusi air. Kalau energy generation yang lain itu plantnya harus lebih efisien. Nah, kami sekarang lagi bikin roadmap untuk Indonesia bagaimana mengadop, karena Wave Nexus itu satu approach global, bisa kita adopt di Indonesia. Sekarang UNDP dengan guidance dari Bappenas sedang mengupayakan bagaimana penggunaan approach itu practically dalam energi, water, dan food itu, supaya kita bisa reduce, sekali lagi reduce trade off, increase synergy untuk akselerasi achievement of SDG. Jadi sebenarnya kalau boleh nambahin, kuncinya adalah mengenai masalah efisiensi penggunaan air. Karena Bu Ansyi tadi mengatakan betul bahwa agriculture itu memakan air dari sisi persentase paling banyak. Belum lagi energi. Kalau kita bicara mengenai ekonomi masa depan, terkait dengan data center, terkait dengan AI. Data center dan AI itu minum airnya luar biasa. Tetapi kan itu masa depan kita. Kita kan tidak bisa menghilangkan masa depan ekonomi kita. Nah, masalahnya adalah bagaimana efisien, dan larinya adalah kepada inovasi dan teknologi. Maka harus ada teknologi-teknologi yang muncul untuk mengefisiensikan penggunaan air tanpa harus mereduksi masa depan ekonomi manusia di dunia, termasuk AI dan data center. Iya, itu lagi banyak juga tuh konten yang aku lihat ya. Ternyata AI itu consume waternya sangat banyak. Jadi saya setiap kali mau pakai ChatGPT mikir lagi gitu. Jadinya kayak, ya lu mikir sendiri dulu deh kalau belum butuh-butuh banget gitu kan. Dan aku pengen bertanya juga nih tentang apakah pemberdayaan menurut kamu tuh penting juga untuk mensukseskan apa yang udah lagi kamu jalani sekarang? Jadi kalau ngomongin pemberdayaan ini sebenarnya selamanya ya. Karena kan kita merubah behavior yang sebelumnya behavior masyarakat Indonesia atau masyarakat secara umum seperti ini, dan kita memberdayakan mereka agar mereka paham apa yang sebenarnya seharusnya apa yang kita lakukan. Dan kebetulan dari WSL sendiri tahun lalu gitu ya, kita juga mendapatkan support dari UNDP dengan programnya Movers Academy di Climate Action. Programnya cukup banyak gitu ya, mulai bagaimana mereka memahami terkait climate actions gitu ya, dan bagaimana mereka juga memberdayakan orang-orang sekitar. Jadi walaupun tersebar, kita bikin kelompok 10 orang, dan ada 10 kelompok, dan mereka bikin home project di daerah mereka masing-masing. Nah di sana ternyata efeknya cukup besar, dan more than 50% women. Dan di situ kita melihat bahwa pemberdayaan itu penting. Karena kalau ngomongin anak muda sekarang gitu ya, dimanjakan dengan berbagai macam teknologi, tapi mereka juga harus tahu bagaimana menggunakan teknologi yang baik, dan bagaimana mereka juga mempunyai suatu critical thinking yang nanti bisa dideliver ke masyarakat. Dan itu, hal seperti itu justru menjadi kekuatan perempuan. Lebih sabar, lebih telaten, lebih detail dalam hal harus meng-approach masyarakat dan sebagainya. Saya kira perempuan memiliki kekuatan di situ yang harus kita kapitalisasi. Dan di situ juga kita kemudian teringat bahwa bicara mengenai pemberdayaan, bagaimana pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan. Kalau kita lihat dari sisi demografi kita sekarang ya, rata-rata dan termasuk di Indonesia, maka penduduk perempuan kita itu sudah hampir 50-50 dengan laki-laki. Nah, apabila kita tidak menginvest di 50% ini, what does it mean? We will lose the 50% of opportunities. Jadi invest in women,
means invest in a brighter future. Dan saya sangat percaya dengan masalah edukasi, perempuan harus memiliki kesetaraan dalam edukasi dan kesempatan. Karena in my previous tanggung jawab sebagai Menteri Luar Negeri, saya sangat aktif untuk bicara mengenai edukasi untuk kaum perempuan. Ya, terutama kasusnya di sini adalah untuk Afghanistan. Jadi pada saat bicara mengenai hak pendidikan bagi kaum perempuan, maka di situ saya berada di depan. Karena edukasi itu penting sekali. Setuju banget. Kayak when you educate a woman, you educate a nation, and a generation, gitu kan. Setuju banget. Itu juga akhirnya sampai juga di titik kita ngomongin edukasi, karena tentunya segala hal itu pasti saling berkorelasi ya teman-teman. Nah mungkin last question juga nih dari aku, is there any one inspiration atau mentor atau role model yang memberikan jalan gitu kepada para perempuan yang ada di sini untuk bisa berada di posisinya sekarang? Who leads the way? Mungkin aku bisa mulai. Saya bermimpi untuk menjadi diplomat sejak saya SMA. Jadi melihat dari contoh yang sangat simpel sebenarnya. Saya adalah orang yang tidak punya, saya mengikuti berita internasional, saya melihat pekerjaan diplomat itu sangat menarik dan dipicu oleh hal yang sebenarnya sangat simpel, tapi waktu itu kan anak-anak ya, namanya anak ya. Saya nggak pernah naik pesawat terbang. Jadi dipicu oleh hal yang sangat sederhana, tetapi itu kemudian menjadi sebuah mimpi besar, dan mimpi besar itu akhirnya memacu saya untuk bekerja, belajar sekuat-kuatnya. Sekali lagi saya tadi sampaikan, punyalah mimpi. Mimpi itu yang akan menggait perjalanan hidupmu. Dan jangan distract. Bolehlah ke kanan sedikit, ke kiri sedikit, balik lagi ke jalur. Karena kalau tidak, kalau kita divert kemana-mana, mimpi kamu tidak akan tercapai. Jadi mimpi itu yang membuat kita punya hope, dan hope itu yang membuat kita hidup. Oh, jadi galak ya? Bermimpi. Karena kadang sekarang orang suka mimpi aja takut, Bu Retno. Karena mereka pengennya mimpi itu harus jadi kenyataan. Harus bisa diposting abis itu kan. Karena mimpinya hari ini, minggu depan harus kesampaian. Mimpi nggak bisa gitu diposting ya. Iya, sedangkan mimpi itu sebenarnya perjalanan panjang yang mungkin ya orang nggak lihat prosesnya ibu-ibu semua tadi kan, yang tadi sempat diceritain. Tapi saya setuju dengan mimpi. Masalahnya itu kadang-kadang kita bermimpinya tidak mampu. Jadi kayak, karena mimpi itu kayak inspirasi gitu. Saya dulu teman-teman SMP SMA sudah pacaran sana sini mau ini, saya bilang this is just distraction. I have something bigger. Mau belajar keras, saya mau jadi yang paling pintar, nggak apa-apa. Karena kan saya dari kota kecil juga, di kota Ambon itu apa gitu. Itu aja. Tapi saya terus terang think very highly of Marie Curie, for example. Di STEM itu, orang yang belajar STEM itu pasti tahu itu, dan itu pasti inspirasi dia. Tapi memang orang tua selalu mau jadi dokter aja. Jurusan IPA mesti jadi dokter. Gitu. Saya lihat darah aja, saya pusing. Jadi saya saya itu sudah nggak bisa. Menurut saya untuk yang muda-muda, first kalau punya mimpi, ya itu harus usahakan supaya distraksinya jangan melebihi mimpinya. Put your hope in the sky. If you miss, you still around the stars, right? That's what you do. Mbak Lita. Ini kalau ngomongin mimpi, sebenarnya kenapa di lingkungan itu juga bagian dari mimpi. Jadi dulunya di kampus, saya tuh pengen jadi menteri lingkungan. Amin dulu. Amin. Kenapa dulu? Kan masih mimpinya masih ada dong ya. Terus I will make it own way. Gitu. Ya, saya banyak ikut organisasi dan ikut banyak program leadership. Dari situlah, nggak apa-apa, misal gitu ya, nggak jadi menteri waktu di kuliah, ya we don't know gitu ya. Aku mungkin saya bisa berkarir di bidang lingkungan yang di level global. Jadi itu yang memotivasi saya bahwa kita tuh harus punya mimpi tinggi gitu ya. Dan kebetulan karena saya penyelam, itu penyelam tuh banyak laki-laki. Bisa nggak sih instruktur cewek gitu ya, berhijab? Is it possible I have my own dive center? Oh, jadi Mbak Lita jadi instruktur diving? Wih, hebat sekali. Gitu, jadi berawal dari kenapa sih cewek nggak bisa move gitu ya, terus kemudian bikin lembaga sendiri, terus banyak fokus di bidang sustainability gitu. Dan kalau kita berbicara, saya pribadi gitu ya, saya melihat salah satu perempuan yang sangat menginspirasi saya adalah perempuan muslim, namanya Ibu Siti Qolibah.
Karena beliau bagi saya sangat wonder, she is entrepreneur. Ya. Saya kan bisa memanage all the family, that's so cool gitu. Dan saya pengen jadi ibu Khadijah kasih saya di bidang sustainability. Oh wow, kita kasih tepuk tangan dulu dong ya teman-teman online itu semua ini untuk narasumber saya yang benar-benar inspiratif banget. Ya, itu juga alasan kami semua membuat podcast ini agar lebih banyak orang yang bisa belajar dari berbagai tempatnya masing-masing. Wow, ternyata tidak terasa diskusinya kayak kurang lebih udah lebih dari 30 menit ya. Sudah. Terima kasih banget untuk waktunya dan terakhir langsung aja untuk menutup diskusi kita mau main games This or That Challenge. Di sini ada sedikit property, tulisannya A dan B, so nanti bisa pilih you wanna go with A, or with B. Pertanyaan pertama, if you have a superpowers, what will you choose? A, breathing underwater. Breathing underwater. B, make it rain anytime you want. Oh, suka hujan ya Bu Retno ya? Oh, kamu nggak mau ini penyelam, nggak mau breathing underwater? Oh, ini beda. Oh, oke, baik. Alright, this is easy. Coffee or tea? Coffee A, tea B. Wah, kita sama semua. Belum pada ini ya. Saya udah asam lambung loh teman-teman. Udah nggak bisa coffee or tea. Mantap. Alright, next. Beach or mountains? Saya orang gunung. Saya mau Wow. Jarang banget nih. Saya pendaki gunung soalnya. Cewek gunung. Saya ikut Bu, kapan mau? Next. Ini kayaknya jawabannya sama juga nih. Morning person A or night owl B? Morning person. Ya semua. sama. Ibu-ibu banget. Morning Ternyata orang person. sukses itu harus jadi morning person ya pemirsa. Pilih A, public speaking or B, writing? writing. Be writing. Yes. Okay. Public speaking. It's okay. A, traveling to new places or B, returning to your favorite place? Aku sebenarnya B juga, tapi A juga. Jadi bingung. Berarti nyamping Bu. Kali ini. Antara dua ya. Masih banyak ternyata tempat yang belum datengin sama Bu Retno walaupun udah jadi Menteri Luar Negeri ya Bu. Baiklah. Oke, itu dia tadi diskusi kita dan juga sedikit games bersama 3 narasumber aku. So, kalau gitu kalian punya komentar atau pengen tanya lagi nanti narasumbernya siapa, langsung drop in our comment section. See you in the next episode. Bye-bye. Thank you. Bye.